kebanyakan WNI tidak melapor. Bahkan yang sakit pun, yang sudah tahu sakit, dia tidak mau bilang dia sakit, lebih baik di karantina karena tidak tahu. Pertama dua hal. Yang pertama mereka khawatir mereka dijauhi oleh publik yang lain. Jadi ada stigmatisasi seperti itu. Gitu. Yang kedua, ada lagi nih masalahnya. Banyak teman-teman kita yang juga masih punya masalah dengan status. Terhalang status. Status. Masalah status, apakah legal atau illegal, kan gitu. Bagaimana mungkin kondisi psikologis dari WNI yang ada di US sekarang pada umumnya. Nah, komunikasi di sana seperti apa sekarang? Kondisi WNI di Amerika ini sekarang memang sama ya. Komunitas di seluruh Amerika, di LA, di DC, Maryland, di Philadelphia, saya barusan dapat teks dari Philadelphia, itu semua dalam kondisi yang was-was, gitu ya. Semua dalam kondisi yang serba hati-hati. Yang pasti semua WNI yang pertama mengikuti aturan pemerintah, mengikuti peraturan pemerintah setempat, negara bagian setempat. Kalau mereka aturan seperti A, harus di rumah, ya di rumah. Kalau dia harus ketemu orang, harus jaga jarak, jaga jarak. Itu pasti harus pertama mengikuti pemerintah. Yang kedua, memang kondisi WNI juga ada macam-macam nih. Ada yang mau melaporkan diri sakit, ada yang nggak mau lapor. Nah, yang kondisi yang nggak mau melaporkan ini lebih banyak daripada kondisi yang melaporkan. Gitu loh. Jadi kayak saya barusan juga habis ngobrol dengan teman-teman di KJRI, mereka bilang baru ada lagi 2 WNI dari New Hampshire kalau nggak salah, itu yang terpapar corona. Itu karena mereka melaporkan diri. Tapi di daerah Elmhurst di Queens itu besar sekali warga Indonesia di sini, diaspora Indonesia ya. Itu besar sekali di Queens, di Elmhurst yang sekarang menjadi pusat epidemi corona itu kebanyakan WNI tidak melapor. Bahkan yang sakit pun, yang sudah tahu sakit, dia tidak mau bilang dia sakit, lebih baik di karantina karena tidak tahu. Pertama dua hal. Yang pertama mereka khawatir mereka dijauhi oleh publik yang lain. Jadi ada stigmatisasi seperti itu. Gitu. Yang kedua, ada lagi nih masalahnya. Banyak teman-teman kita yang juga masih punya masalah dengan status. Terhalang status. Masalah status, apakah legal atau illegal, kan gitu. Jadi mereka takut kalau misalnya saya lapor ke KJRI apa saya lapor ke pemerintah pusat, mereka kan jadi punya data saya. Sementara saya di sini statusnya masih dalam status yang belum sah gitu, artinya masih ilegal lah gitu loh. Tapi mereka tetap bisa tinggal di sini, mereka sudah bayar teks dan segala macam. Gimana itu? Jadi mereka akhirnya banyak mengurung diri. Itu yang jadi masalah sehingga kita susah menemukan di daerah mana orang WNI yang lebih banyak yang terpapar corona segala macam, itu juga nggak bisa dideteksi ya, gitu, seperti itu. Banyak yang pulang nggak Kak? Banyak yang milih balik ke Pada awalnya banyak yang memilih balik itu justru mahasiswa. Oh iya, itu jadi problem sendiri juga ya? Itu problem banget, karena mahasiswa begitu kampus lockdown, ya bukan lockdown lagi, shutdown gitu ya. Itu kan kampus berarti kan tidak bisa tidak ada aktivitas. Tidak ada kuliah pindah ke online, ya, jadi semua kuliah pakai online. Dan kemudian terutama bagi mahasiswa yang tinggal di dormitory, yang di asrama di kampus. Nah, kebijakan kampus beda-beda. Ada kampus yang mahasiswanya boleh tinggal di asrama selama masa pandemi ini. Tapi selama di asrama mereka nggak bisa kemana-mana. Jadi ada mahasiswa yang saya dengar juga di Massachusetts, di dekat Boston, itu dia harus tinggal di dormitory, nggak bisa kemana-mana, hanya bisa keluar ke grocery, balik lagi ke dalam gitu. Dan dia harus tinggal di kampus itu, di asrama itu, sementara asramanya banyak kosong. Kalau mahasiswa yang lokal yang di Amerika, mereka rata pulang kan ke orang tuanya masing-masing. Gitu. Jadi begitu mereka kampusnya tutup, mereka pulang. Tapi bahasa Indonesia nggak bisa. Gitu. Dan sekarang ada, kalau nggak salah masih ada sekitar 85 mahasiswa di Amerika Timur ya. Itu mereka sekarang berada di dormitory ya. Udah, mereka belajar online, nggak bisa kemana-mana, keluar ke grocery, beli makanan, dan gitu aja. Gitu. Nah ini yang jadi masalah. Nah, yang jadi masalah lagi juga adalah bagi mahasiswa Indonesia yang harus keluar dari asrama, tapi dia tidak punya uang untuk tinggal atau menyewa di apartemen yang lain, gitu. Nah ini akhirnya banyak ditolong oleh komunitas Indonesia setempat. Jadi kalau misalnya ada rumah orang Indonesia, gitu, mereka ditampung. Jadi sekarang banyak mahasiswa tuh lagi ditampung juga di beberapa rumah-rumah diaspora Indonesia karena mereka kasihan, gitu ya. Mereka nggak bisa pulang,
mereka nggak bisa tinggal di asrama, akhirnya tinggal di rumah-rumah diaspora, dan atau beberapa juga ada yang masih juga di tempat di gereja, barangkali dibantu oleh orang gereja, dibantu orang masjid gitu. Jadi kondisinya itulah yang paling kasihan dia mahasiswa Indonesia sekarang gitu. Gitu, Siap, Jess. Kak Nara. Thank you buat infonya. Mau ditunggu update selanjutnya. Gue penasaran, pengen nanya angka lagi, cuman tadi yang kita bilang di awal ya, susah untuk mengungkapkan secara eksak angka sekarang hari ini udah berapa, karena grafiknya sangat dinamis, terus bisa berubah drastis. Jadi kita sambil memantau ya perkembangan di sana. Ya, sebenarnya sih kalau soal angka ini terus ya tiap hari itu Governor Cuomo maupun Presiden Trump itu selalu mengumumkan ada press conference. Tapi yang pasti di New York ini penyebab utama dari tersebarnya corona begitu cepat adalah karena closeness. Karena kita terlalu dekat. Apartemen kita dekat, rumah kita dekat, jalan kaki kita dekat, naik subway, terutama di subway ya. Subway itu kan orang sangat berdesakan gitu. Jadi situlah kemudian penyebaran dari corona ini gitu.